Jadi MCCC ini sebenarnya adalah respon dari pimpinan pusat Muhammadiyah ketika pada bulan Februari itu pemerintah mengumumkan adanya COVID, maka kemudian setelah itu 1 bulan tepatnya, tanggal 3 Maret, pimpinan pusat Muhammadiyah memutuskan untuk membuat sebuah tim respon yang dinamai dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Tujuan dari MCCC adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di Muhammadiyah di dalam upaya untuk merespon pandemi COVID-19. Jadi kami sekarang ini pekerjaannya adalah memberikan koordinasi, memberikan guidance, memberikan aturan-aturan, serta pengetahuan terkait dengan COVID-19. Jadi karena ini terkait dengan pandemi, maka yang pertama tentu saja adalah kami menyiapkan respon terhadap yang sakit, yaitu dengan tim kesehatan. Waktu itu di awal kita mempersiapkan 15 rumah sakit yang siap kepada menangani COVID, dan sekarang alhamdulillah sudah ada 82 rumah sakit yang menangani COVID, di mana sekarang sudah menangani lebih dari 15.000 pasien COVID. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan tim edukasi, yaitu yang bersifat pencegahan. Pencegahan ini menyangkut pembuatan guidance, menyangkut pembuatan petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya seperti panduan untuk beribadah, panduan untuk bagaimana menghadapi COVID, panduan bagaimana isolasi, panduan bagaimana kebijakan tentang sekolah, sampai kepada yang terakhir adalah penentuan kapan muktamar ini harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan diseminasi informasi. Kami banyak sekali menggunakan media sosial, menggunakan televisi, menggunakan radio, media cetak juga untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan kegiatan ini berlangsung hampir tiap hari, tiap minggu, sekalipun itu misalnya terkait dengan webinar, terkait dengan konferensi pers, terkait dengan kegiatan-kegiatan pemberitaan kegiatan yang ada di daerah, maupun hal-hal yang terkait dampak sosial ekonomi, termasuk di dalamnya menggunakan radio dan sebagainya. Dari sisi ekonomi, maka kemudian ini adalah dampak dari pandemi. Kami melakukan 2 hal. Yang pertama adalah yang immediate response, yaitu terkait dengan pembagian sembako. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan program ketahanan pangan, di mana ini menjadi bagian yang tidak kalah penting. Bagaimana secara di lapangan kami juga melakukan banyak advokasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Aisyah tentu saja memberikan kontribusi yang besar, ya, karena Aisyah ini juga bagian yang sangat besar di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ibu-ibu Aisyah mulai dari kegiatan di lapangan, pembagian sembako, bakti sosial, dan juga diseminasi informasi menjadi bagian yang integral. Saya ingin menambahkan sedikit, ada peran-peran amal usaha juga di sini yang membuat kegiatan MCCC ini menjadi lebih besar lagi. Antara lain tentu saja adalah peran perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian kegiatan ini menjadi lebih masif dan juga lebih besar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami tentu saja di MCCC dalam upaya menggerakkan kegiatan ini di seluruh Indonesia, kami membuat konsolidasi pembuatan MCCC di tingkat wilayah dan kemudian di tingkat daerah. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 30 provinsi dan ratusan daerah dan cabang
di seluruh Indonesia yang telah membuat MCCC. Jadi cakupannya mulai dari Irian sampai ke Aceh. Kita sudah melakukan kegiatan terkait dengan respon Muhammadiyah terhadap pandemi. Pandemi ini adalah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Dan Muhammadiyah sendiri total respon, termasuk diantaranya adalah mengumpulkan dana melalui Lazismo, menggerakkan teman-teman Muhammadiyah Disaster Management Center dan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Nah, persoalannya adalah ini akan berlangsung cukup lama, dan oleh karena itu ke depan ada beberapa hal yang ingin kami tingkatkan. Yang pertama terkait dengan edukasi. Kami memahami masyarakat sudah mulai bosan, mulai lelah dengan kondisi yang sekarang ini, akan tetapi tentu saja kami tidak akan bosan untuk tetap mengingatkan, mengedukasi masyarakat, itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan program ketahanan ekonomi. Tidak kalah pentingnya, karena ini adalah terkait dengan kondisi sesungguhnya di lapangan yang terkait dengan masalah kemiskinan. Yang ketiga, tentu saja kami akan terus-menerus meningkatkan kualitas pengobatan di rumah sakit kami, sehingga proses pengobatannya mulai dari awal sampai akhir bisa kita kawal dengan kualitas yang lebih bagus. Kita menyadari bahwa banyak sekali tantangan, terutama bagi tenaga kerja kesehatan, baik dokter maupun perawat, dan tidak kalah penting juga semuanya yang ada di rumah sakit. Sampai hari ini sudah tercatat lebih dari 180 dokter dan lebih dari 60 perawat yang terpapar COVID dan meninggal. Oleh karena itu kita mendoakan bersama bahwa semoga Allah memberikan ampunan kepada para syuhada kesehatan ini. Kepada Anda yang sekarang masih ada di lapangan, saya ingin meyakinkan dua hal. Pertama, apa yang Anda lakukan adalah bagian dari sumbangan terbesar kita kepada kemanusiaan. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersemangat, tetap meluruskan niat kita sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bagian dari amal usaha kita, bagian dari upaya kita beragama Islam. Ke depan, kami tentu saja masih akan terus membantu Anda, kami akan terus mensupport Anda dengan alat kesehatan, dengan edukasi, dan berbagai hal yang memungkinkan Anda untuk bisa bekerja lebih baik. Tetap semangat teman-teman, insya Allah akan memberikan amal yang baik untuk kita semuanya, dan apa yang kita usahakan hari ini akan dikenang oleh masyarakat.